DPR RI dan KPU RI sepakat durasi pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan selama 75 hari dari agenda awal selama 120 hari. Nah, tentang waktu yang cukup singkat ini tentunya menjadi tantangan bagi partai politik agar bagaimana mengenalkan program kerja dan visi misinya kepada masyarakat luas. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri tercatat 75 partai politik. KPU RI sudah memulai tahapan pemilu. Pada Agustus 2022 ini, sudah dimulai pendaftaran pemilu 2024 bagi partai politik. Nah, saat ini kita akan berdiskusi bagaimana partai politik untuk melanjutkan tahapan verifikasi patwal yang sudah dibuka oleh KPU RI. Sudah hadir bersama kita hari ini dua narasumber kami, Mas Hari Budianto, Ketua Bidang Politik dan Publikasi DPP Partai Perindo. Apa kabar, Mas Heri? Alhamdulillah, baik. Ini sapaannya Mas Heri Budianto, Mas Heri? Herbut sering dipanggil. Herbut sering dipanggil. Oke, baik. Dan yang kedua juga narasumber kita tidak kalah luar biasa. Ini senior saya, seorang jurnalis perempuan, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Juru Bicara DPP Partai Perindo. Mbak Ike Juliasti, apa kabar? Ya, koreksi dikit ya, Ketua Program Bidang Head of Media Center. Sekaligus juru bicara nasional. Nah, komandannya, koordinatornya Bang Herbut, koordinator juru bicaranya ya. Salam kenal. Sebelum saya mulai bertanya ini, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Perindo yang kemarin sudah dinyatakan oleh KPU bahwa sudah lolos pemberkasan. Nah, tentunya ini menjadi salah satu tantangan lebih lanjutan nih. Saya pengen dulu bertanya sama Mas Herbut ya. Mas Herbut, seperti apa setelah ini tahapan verifikasi patwal yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu Pilpres Pileg 2024 mendatang? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu sudah dimulai oleh KPU RI, dan untuk menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 itu ada 13 tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, termasuk kami dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Nah, kemarin ya, pada tanggal 1 Agustus, kami merupakan partai yang mendaftar di hari pertama. Dan kita datang, Ketua Umum berserta jajaran, sudah mendaftarkan diri ke KPU RI, dan pada siang hari setelah melalui proses verifikasi administrasi, Partai Perindo dinyatakan lolos administrasi tahap pertama. Masih ada 12 tahap. Sampai nanti pada tanggal 14 Desember akan ada pengesahan nomor urut oleh KPU, dan tentu kami Partai Perindo sangat siap ya menghadapi tahapan itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk maju sebagai peserta pemilu itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Sebagai partai yang kami sudah pernah ikut gelaran pemilu tahun 2019, dan di Sumatera Selatan ini kami mendapatkan 20 kursi, ya, termasuk juga di provinsi di Sumatera Selatan itu ada 3 kursi, dan 17 itu tersebar di kabupaten kota yang ada se-Sumatera Selatan. Nah, persiapan tahapan daripada verifikasi KPU ini jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kami membentuk tim ya, yang dikepalai oleh Sekjen dan Wakil Sekjen, lalu kemudian seluruh DPW termasuk saya yang ditunjuk untuk menjadi koordinator verifikasi faktual secara nasional. Saya memegang 4 provinsi. 4 provinsi ya, Sumatera Selatan, ya, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Jadi 4 ya. Ini adalah Sumatera Selatan adalah provinsi yang sangat siap ya untuk menghadapi verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi sampai nanti ke verifikasi faktual. Harapan kita tentu ya di Sumatera Selatan kita dinyatakan lolos ya dan memenuhi syarat ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa seluruh jajaran DPP kami ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo dan juga jajaran DPW yang dikomandoi oleh Pak Februar Rahman ya, ini sangat siap menghadapi
gelaran KPU ini mulai dari tahapan pendaftaran sampai nanti kami sangat siap dalam memenangkan pemilu. Optimismenya ini seperti apa nih, Bang? Ya, tentu sebuah partai politik memiliki target target. Kami memiliki target 60 kursi untuk DPR RI dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kita mentargetkan harus harus masuk. Artinya begini, kalau sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi misalnya di kota Palembang, maka kami mentargetkan di pemilu 2024 harus dapat kursi. Misalnya kami ada 1 kursi di Musi Banyu Asin, maka targetnya kami harus mendapatkan 1 fraksi, minimal 3. Ya, misalnya kami dapat 1 fraksi, 3 kursi misalnya di Kabupaten 4 Lawang, maka kami harus mendapatkan pada 2024 itu minimal 5 kursi, sehingga kami bisa menjadi unsur pimpinan misalnya. Nah, target-target ini dibuat tentu bukan tanpa alasan. Begitu siapnya Partai Perindo secara nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, ini adalah satu modal besar bagi kami untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak, sama dengan pemilu pada tahun 2019. Tapi yang harus diingat adalah untuk kemenangan di 2024 dalam gelaran pemilu 14 Februari 2024 itu nanti akan dilanjutkan dengan gelaran pilkada serentak pada bulan November tahun yang sama. Nah, sehingga tiket pilkada itu nanti akan ditentukan dari hasil pemilu 2024. Oke, baik. Saya pengen bertanya sama Mbak Ike ini. Mbak Ike ini lebih akrab dipanggil Mbak Ike Soeharjo. Mbak Ike, ini sebagai juru bicara Mbak Ike, ini seperti apa strategi dalam perekrutan calon-calon kader-kader dari Partai Perindo ini sendiri di Sumatera Selatan khususnya? Banyak cara ya, salah satunya bagaimana kita merekrut caleg-caleg yang berkualitas. Tadi sebelumnya kita juga merekrut kader-kader yang berkualitas itu seperti apa. Tentunya tidak hanya sembarangan kader, siapapun bisa menjadi kader. Tapi untuk masuk di Partai Perindo tentunya kan harus ada kualifikasi. Jadi contoh, sebelum saya masuk ke Partai Perindo kan, kualifikasi saya sebagai seorang jurnalis senior, pernah menjadi news anchor selama 10 tahun di TV One gitu kan. Ya, memang sudah di bidangnya itu bidang media, sekaligus juga menjadi juru bicara. Bang Herbut nggak usah diragukan lagi ya. Jadi sebagai seorang akademisi, doktor juga kan, beliau juga pengamat politik, pakar kebijakan publik. Jadi emang sudah ada sudah ada standarisasi untuk menjadi kader di Partai Perindo, untuk menjadi pengurus di Partai Perindo sendiri. Jadi kalau udah persyaratan dan kualifikasi yang tepat kan, otomatis kita tahu bahwa memang kita bisa bekerja semakin bagus, semakin baik, dan tentunya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar kader yang asal-asalan, memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan bidang yang semasih. Oke, satu lagi nih, ini mungkin ke Mas Herbut. Strategi yang kita lakukan dalam upaya penjaringan calon-calon legislatif yang memang memiliki kualitas yang survive untuk kedepannya seperti apa? Harus diketahui oleh masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Inklusif itu terbuka, partai semua orang. Bagaimana cara kami merekrut? Kami menggelar konvensi rakyat ya sejak tanggal 24 November tahun 2021. Konvensi rakyat ini adalah satu pintu yang kami buka kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri maju menjadi caleg di semua tingkatan, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan RI. Ya, silahkan masuk melalui www.konvensirakyat.com. Oke. Ya, ini menandakan bahwa Partai Perindo membuka ruang. Kami mengundang, silahkan siapapun, mulai dari kaum muda, milenial, lalu kemudian berbagai macam profesi, seniman, budayawan, guru,
Oke. ya, kemudian atlet, mantan atlet, pengusaha, Artinya, akademisi, artinya semua. dalam setiap elemen masyarakat dan golongan juga bisa kita rekrut sebagai kader-kader partai-partai pelindung Persis, ini ke keran depannya. itu kan sudah kami buka. Oke, ya, baik sudah Mas, kami buka. Mas Herbut dan Mbak Ika, kita akan melanjutkan di segmen kedua yang mungkin lebih tajam lagi bagaimana pandangan dari Partai Perindo dalam melihat situasi nasional saat ini khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih dengan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, menyambung tadi bahwa ada pembentukan juru bicara nasional. Ini seberapa penting adanya juru bicara nasional dari DPP Partai Perindo ini sendiri? Juru bicara itu sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, garis politik, program Partai Perindo kepada masyarakat. Artinya apa? Peran daripada juru bicara itu adalah membawa pesan politik partai kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan dari Partai Perindo, apa yang dilaksanakan, garis yang diperjuangkan apa, ya, kita memperjuangkan Indonesia sejahtera, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah peran daripada juru bicara. Nah, saya sebagai koordinator nasional ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh provinsi. Ya, di Perindo itu DPW, ya, DPW provinsi, untuk melahirkan para juru bicara di tingkat wilayah dan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk apa? Semakin nanti para kader-kader ini memiliki skill, mereka bagaimana bisa menyampaikan melalui media mainstream, radio, TV, bisa mampu membuat rilis untuk media cetak, media online, dan juga mengelola media sosial. Ini sangat penting. Apakah ada banyak juru bicara nasional yang kita siapkan? Saat ini di DPP itu ada 10 juru bicara sesuai dengan bidang. Saya bidang politik, Mbak Ike bidang perempuan dan anak, ya. Juga ada yang lain, ya. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan dan seterusnya. Ke Mbak Ike mungkin. Mbak Ike, seperti apa tantangan yang Mbak Ike rasakan dalam upaya mensosialisasikan program kerja, visi dan misi partai ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau tantangan bagaimana begini. Jadi begini, kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini sudah digital ya semuanya itu ya. Apalagi kita tahu di pemilu 2024 lebih dari 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi cara menyampaikan visi misi atau komunikasi politik dari Partai Perindo ke masyarakat juga harus menyesuaikan treatment dari media. Jadi tidak hanya media konvensional saja gitu, namun juga bisa melalui media sosial. Kita tahu sekarang target dari segmen milenial Gen Z itu kan bisa lewat Instagram, TikTok, itu yang sebagian besar mereka gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ya, meracik atau meramu suatu kegiatan politik yang mungkin kita buat bisa diterima oleh kalangan anak muda. Ya, jadi kita edukasi politik kita kemas lewat TikTok misalkan gitu kan. Apa yang menjadi tren kekinian. Iya, ya, misalnya lewat tren atau kekinian yang lagi viral, reels gitu kan. Terus pesan misalkan kita lihat treatment di Facebook yang notabene memang hampir lapisan masyarakat di daerah ini menggunakan Facebook. Nah, itu bagaimana isu yang kita ambil? Ternyata di Facebook itu kan lebih banyak disukai atau digunakan oleh kalangan misalkan kelompok ibu-ibu. Nah, iya, salah satu sosialisasi ya lewat ibu-ibu gitu kan. Jadi isu misalkan tuh kenaikan
harga bahan pokok. Nah, gitu kita harus memberikan edukasi bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut. Terus, itu salah satu contoh. Kedua juga memang gini, kita mengenalkan tokoh-tokoh kita, program-program, visi misinya lewat podcast. Contoh, nah di DPP kan sudah ada podcast Perindo gitu kan, yang mengundang semua narasumber, tidak hanya internal DPP sendiri atau BPW dan DPD. Jadi semua kader-kader kita kenalkan, DPW, DPD sampai DPP. Tapi kita juga mengundang narasumber eksternal. Nah, podcast ini kan banyak disukai kalangan anak muda. Jadi buatlah suatu tema yang mungkin apa sih yang menjadi kekinian saat ini gitu kan. Tidak hanya politik aja, tema-tema ringan gitu kan, tema-tema semua ya, politik, sosial, ekonomi, apapun itu. Iya. Iya betul. Jadi kita mengenalkan tidak langsung, oh ini partai politik, tidak gitu. Tapi harus mengenalkan, harus bisa mengambil hati masyarakat dulu gitu, lewat suatu hal mungkin yang menjadi perhatian, concern dari masyarakat itu apa. Oke, baik. Lanjut lagi ke Mas Herbut. Mas Herbut, kita melihat sekarang ini kan agak lebih spesifik nih Mas Herbut. Pendidikan nasional saat ini memang sedang diuji sepertinya kan. Kekerasan seksual, pelecehan terhadap siswa, anak-anak pendidikan di usia pendidikan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah. Dan memang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita sendiri itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Ini seperti apa Mas Herbut? Ya, sekolah itu adalah zona nyaman, zona aman. Ya, jadi nyaman dan aman. Ya, tingkatan sekolah ada banyak ya. Sehingga apa? Seluruh peserta didik dimanapun, ya, baik itu yang pada tingkatan misalnya pada sekolah-sekolah formal, ya, termasuk juga non formal, termasuk juga di dalam ini misalnya pada pesantren dan seterusnya. Nah, ini harus mendapat perlindungan yang pasti, perlindungan hukum yang pasti. Sehingga apa? Perangkat-perangkat yang melindungi daripada peserta didik itu betul-betul harus ditegakkan. Bagaimana dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap peradilan tersebut? Ya, dari aspek itu kan sudah clear sebenarnya ya. Ya, cuma memang di dalam implementasi kita lihat pengawasan, pada aspek pengawasan yang memang kurang. Pengawasan itu kan harus dilakukan internal, ya kan? Tidak mungkin pemerintah secara spesifik ya mereka melakukan pengawasan day to day terhadap seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Maka pengawasan internal itu yang harus dilakukan. Artinya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Betul, ya. Kemudian aturan yang terhadap peserta didik di sekolah ini juga menjadi konsentrasi, ya. Saya sambil contoh misalnya ya, kalau ada ya indikasi terhadap perilaku-perilaku kekerasan di sekolah, maka pimpinan lembaga sekolah tersebut harus tegas gitu dan harus memberhentikan gitu ya yang pelaku ini gitu dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Baru kemudian nanti kan kalau masuk ranah hukum maka penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap itu. Terhadap misalnya kasus-kasus tersebut ya. Jangan sampai ya yang kita takutkan adalah misalnya lembaga pendidikan ini memberikan perlindungan seperti yang kita tahu ya, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu misalnya memberikan perlindungan terhadap pelaku. Nah, kalau ini terjadi ya tentu saya kira nanti akan berakibat fatal ya. Apa akibat fatalnya? Selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pendidikan, juga nanti bisa jadi ya akan menimbulkan trauma panjang terhadap korban-korban. Nah, ini yang kita harapkan. Oke. Baik, satu lagi ini Mas. Kalau kita melihat PPBD saat ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Itu seperti apa kita melihatnya, Mas? Ya, tentu saya kira terkait dengan itu ya ada banyak problem ya kalau kita lihat ya. Cuma memang kita harus selalu optimis gitu ya. Oke, jangan dijawab lebih lantang lagi. Kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pandangan dari Partai Perindo tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami.
The great tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan yes. Kita wok-wok ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan, bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan mengupas lebih jauh tentang dunia pendidikan dari perspektif pandangan DPP Partai Perindo. Balik lagi ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi kita melihat PPDB. Ini seperti apa kita melihatnya, Mas? PPDB ini kan spiritnya adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata, sama ya. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan penerimaan siswa baru, nah tentu kan sekarang kan ada sistem zona, ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi itu satu tantangan untuk lembaga pendidikan. Bagaimana tantangannya? Kalau selama ini kita mengenal misalnya ada SMP atau SMA yang unggul, nah dengan adanya sistem zonasi, ya tentu itu harapannya adalah masing-masing sekolah itu unggul. Ya, itu kata kuncinya, masing-masing sekolah itu harus unggul. Nah sehingga pemerintah dalam hal ini ya kalau kita tahu misalnya pada level tingkatan SMA itu kan itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi, lalu kemudian di bawahnya ya SMP di bawahnya itu masuk pada ranah pemerintah kabupaten kota. Nah seluruh sekolah harus distimuli memiliki kualifikasi kualitas yang sama baik dari sisi prasarana dan sarana. Ya kita tahu misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin zaman Mbak Ike sekolah dulu ya ada sekolah unggul ya. Unggul itu ya jelas favorit kalau bahasa kami dulu. Ya sekolah favorit itu sangat jauh ya kualitasnya, Mutu pendidikannya memang berbeda ya. jauh dengan yang lain-lain. Nah sekarang dengan zonasi ya diharapkan itu semua sama. Nah tentu pemerintah harus mensupport. Jangan sampai misalnya zonasi lalu kemudian itu membuat penerimaan peserta didik baru itu bahkan lintas. Nah kalau itu terjadi lintas ya tentu ini menjadi satu tantangan baru ya tidak benar pelaksanaan itu. Apakah ke depan kita akan memiliki sebuah program kerja yang memang peduli juga terhadap dunia pendidikan Ya seperti saat ini kita rasakan? saya ini memiliki satu komitmen ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas pada semua orang tua, bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang ya. Kenapa investasi jangka panjang? Bahwa pendidikan inilah yang nanti akan membawa masa depan itu terbuka ya. Jadi saya sangat berharap bagaimana caranya kita sesusah-susahnya kita hidup itu anak bisa sekolah. Ya, sekolah jenjangnya harus lebih tinggi ya. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Agar masa depannya terbuka. Nah, bagaimana dengan pembiayaan? Nah, inilah yang harus kita berikan semaksimal mungkin akses itu kepada masyarakat. Oke ya. Satu lagi nih Kak. Bagaimana kita melihat sekolah pendidikan inklusi kepada masyarakat mungkin yang belum mampu sekolah secara sehat seperti yang dihadapi masyarakat pada saat ini? Kita harus tahu bahwa peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita, itu kan tidak semua memiliki kemampuan yang sama ya. Bahwa Allah mentakdirkan orang lahir itu bermacam-macam. Anak berkebutuhan khusus itu adalah satu fakta yang harus kita terima. Sehingga apa? Semua sekolah mestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa ini penting? Kalau misalnya sekolah tidak memberikan ruang yang besar, tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak ABK, nah tentu dia bukan sekolah inklusi ya. Ya, saya lihat ya tidak semua sekolah mampu mengelola ini. Terutama ya di mana ada anak-anak ABK, saya lihat kasus-kasus perundungan itu terjadi. Ya. Perundungan, kasus bully itu terjadi terhadap anak-anak ABK. Nah, oleh karena itu saya mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya yang negeri wajib karena itu adalah institusi yang diselenggarakan dari uang rakyat. Ya, harus. Ya, yang swasta kita mendorong ya bahwa bukalah ruang seluas-luasnya. Berikan kesempatan kepada anak-anak ABK untuk mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka juga mendapat kesempatan dan melihat masa depan itu lebih baik. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Herbut. Ini satu lagi nih buat Mbak Ike.
Waduh, Mbak Ike, kita melihat ini dari sektor pendidikan. Ekonomi kerakyatan tentu penting juga. Bagaimana dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Partai Perindo seperti apa melihat dalam upaya peningkatan perekonomian kepada masyarakat? Nah, kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri itu nggak lepas dari urusan perut, Mas, gitu kan. Bagaimana masyarakat ini sejahtera dulu, ya kan? Barulah Indonesia sejahtera, barulah persatuan dan kesatuan itu bisa kita sebut. Oke. Nah, tadi kembali lagi, urusan untuk sejahtera itu apa? Pertama, lapangan pekerjaan, ya kan? Kedua tadi pendidikan. Nah, itu dua faktor itu ya. Nah, kita kalau bicara tentang lapangan pekerjaan kan kita tahu setelah situasi yang kita alami pandemi kan, itu menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya di perekonomian. Pelaku usaha gulung tikar, ya kan, itu. Dan kedua juga pengangguran. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan. Lalu yang menjadi top of mind dari Partai Perindo itu seperti apa sih? Partai politik banyak, tapi aksi nyatanya aja yang langsung. Nah, itu Partai Perindo top of mind kita adalah memberikan pelatihan atau memberikan bantuan, dalam hal ini gerobak-gerobak ke UKM. Udah langsung menyentuh sektor perekonomian UKM. Itu menjadi top of mind dari Partai Perindo itu sendiri. Itu kedua. Kedua juga kita harus melihat ya, dalam hal ini pemerintah ini harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan agar bagaimana merekrut karyawan-karyawan itu tidak lagi melihat dari misalkan minimal harus S1 atau S2. Tapi mereka punya, kalau misalkan masyarakat atau merekrut dengan berdasarkan sertifikat aja disesuaikan dengan nanti lapangan pekerjaannya, itu kan lebih enak gitu kan. Dia mempunyai sertifikat di keahlian tertentu sesuai dengan pasar gitu. Nah, itu yang harus diniin. Lalu juga gini, digital partner ya. Ini udah zamannya eranya digital partner. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja saja. Bagaimana? Nah, buatlah satu pelatihan bagaimana menjadi pengusaha dan bagaimana mempromosikan lewat digital, lewat sosial media. Terus anak-anak muda sekarang juga tidak harus mempunyai pekerjaan yang wah aku harus jadi PNS nih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah, di situ kan juga bisa kita buat pelatihan bagaimana menjadi konten kreator yang kreativitas gitu ya, berkreatif gitu kan, sehingga nanti pundi-pundi bisa menghasilkan pundi-pundi buat uang gitu ya. Oke, satu lagi nih closing statement ini untuk Mas Heri Budianto dan juga Mbak Ike. Kenapa harus Partai Perindo? Perindo peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Kita peduli terhadap NKRI. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mendorong mampu berdikari, mampu secara ekonomi, sehingga kalau mampu secara ekonomi, Indonesia sejahtera, maka dengan Indonesia sejahtera, kesatuan dan persatuan itu akan semakin kokoh. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Suksesnya pesta demokrasi tentu tidak lepas dari peran dan andil masyarakat dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif dan juga presiden wakil presidennya ke depan. Tentunya, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangsa Indonesia lebih sejahtera. Saya Riza Palepi dan Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, serta Mbak Ike Julesti sebagai juru bicara DPP Partai Perindo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Oke, News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime,
Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Ujang nekat mencopet istri polisi. Kurir narkoba ditangkap saat akan transaksi. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Nekat mencopet seorang istri anggota Polri saat berada di pasar. Seorang pria diamankan di Mapolrestabes Palembang. Pelaku berhasil ditangkap korban dan warga saat menjalankan aksinya. Ujang, warga Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, hanya bisa pasrah saat diamankan petugas dan korban ke Mapolrestabes Palembang Senin kemarin. Pelaku diamankan petugas karena telah melakukan pencopetan terhadap seorang ibu rumah tangga yang diketahui istri seorang anggota Polri. Pelaku mengaku dirinya mencopet untuk kebutuhan membayar kontrakan rumah. Modus pelaku dengan cara memepet korban dan membuka tas korban di Pasar 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Sialnya belum sempat menikmati barang hasil curian, pelaku ditangkap korban yang berhasil memergokinya. Pelaku diamankan bersama barang bukti hasil kejahatan. Kenapa kau sampai nak nyopet tu? Ya, kepepet. Macam mana cara kau bergawi tadi? Kau buka seliting, kau pepet dia? Kau tutup dari belakang. Nah, terus? Kau buka. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, hendak transaksi narkoba, seorang kurir ditangkap polisi di depan minimarket Jalan Kapten Anwar Sastro, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Sebanyak 1.008 butir pil ekstasi didapat dari tersangka. Unit Reserse Kriminal Polsek Ilir Timur 1 Palembang mengamankan seorang warga bernama Agustian alias Didi. Tersangka ditangkap petugas di Jalan Kapten Anwar Sastro, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang dengan barang bukti pil ekstasi 1.008 butir. Di hadapan petugas, tersangka menyatakan sudah 4 kali menjadi kurir pengantar narkoba. Setiap kali antar mendapat upah Rp500.000. Kapolsek Ilir Timur 1 Palembang, Kompol Gianjar menyatakan penangkapan tersangka karena adanya informasi laporan masyarakat. Dari interogasi tersangka, pil ekstasi tersebut didapat dari warga Pekanbaru Riau berinisial P. Kemudian berdasarkan dari keterangan tersangka mendapatkan barang dari seseorang yang berinisial P. Saat ini sudah kami dalami dan bekerja sama dengan Sat Narkoba Polrestabes Palembang. Bang, dalam pengakuannya Bang, jaringan apa nih Bang? Untuk tersangka mengaku 4 kali melakukan pengiriman barang tersebut dengan upah sebesar Rp500.000. Selain mendapatkan barang bukti ribuan pil ekstasi, petugas juga menyita sepeda motor tersangka yang dipakai untuk transaksi narkoba. Tersangka warga Jalan Kiai Haji Ashari, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang ini terancam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati seumur hidup atau minimal 6 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Oki membagikan brosur dan stiker edukasi kepada masyarakat berisi ajakan jauhi kekerasan, narkoba, dan korupsi. Himbauan ini dengan menyasar para pengguna jalan. Salah satu upaya yang dilakukan Kejari Oki untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat dengan cara membagikan stiker ataupun brosur berisikan ajakan, himbauan, serta edukasi agar menghindari serta menjauhi kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Pembagian brosur dengan sasaran para pengendara pengguna jalan yang melintas di depan kantor sekretariat Kejari Oki.
Kejari Oki, Diki Darmawan berharap aksi ini mampu menekan angka kekerasan, penyalahgunaan narkotika, dan tindak pidana korupsi. Kita bersama-sama dengan teman-teman dari pers membagikan brosur-brosur sebagai bentuk ajakan agar kita melakukan pencegahan kekerasan, narkoba, dan korupsi di tanah Oki yang kita cintai ini. Warga diminta untuk menjauhi tindakan koruptif dan tindakan melanggar hukum agar terbebas dari ancaman penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Mantan Kadis Pertanian ditahan, saksikan beritanya sesaat lagi. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. kita nih beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abot. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Mikroderma terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawat secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan yes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di program Kriminal Borgol. Pemirsa, mantan Kepala Dinas Pertanian resmi ditahan Kejaksaan Negeri Oku Selatan atas dugaan penyalahgunaan dana miliaran rupiah pada pembangunan vertical dryer. Tersangka dituntut hukuman mati atau penjara selama 20 tahun. Asep Sudarno, mantan Kepala Dinas Pertanian Oku Selatan yang kini menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, resmi ditahan Kejaksaan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah vertical dryer atau mesin pengering jagung, padi, dan kopi. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Oku Selatan, Aci Jaya Putra menyatakan, penahanan Asep Sudarno merupakan tindak lanjut kasus tindak pidana korupsi sebelumnya yang dilakukan bersama bawahannya. Penahanan Asep terkait dugaan penyelewengan dana hibah vertical dryer, bantuan Kementerian Pertahanan tahun 2018, mengakibatkan kerugian negara hingga 1,7 miliar rupiah. Tersangka Asep Sudarsono akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lapas Muara II hingga pelimpahan ke pengadilan. Asep Sudarsono sebelumnya sempat mangkir dari panggilan pihak kejaksaan dengan alasan sakit. Pada panggilan kedua, pihak kejaksaan langsung melakukan penahanan terhadap Asep. Untuk hari Senin kita panggil, tapi tersangkanya mangkir karena alasan sakit kesehatannya. Memang ada kemarin kita lihat juga nanti dari suratnya memang ada kesehatannya memang agak terganggu di jantungnya gitu. Tapi tadi sudah kita datangkan dokter dari pihak RSUD dan menerangkan bahwa tersangka masih layak untuk dilanjutkan pemeriksaan sebagai tersangka tadi. Kejari Oku Selatan juga telah menahan tersangka Firman Syah, Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Oku Selatan, bekas anak buah Asep Sudarsono. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu menyerahkan uang rampasan dari kasus tindak pidana korupsi di Dinas Pendapatan Daerah Oku. Uang dengan total 2 miliar lebih diserahkan ke kas negara. Uang sebesar 2 miliar lebih hasil tindak pidana korupsi yang menyeret mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Oku Fahmiuddin beserta bendaharanya Saiful disetorkan Kejaksaan Negeri Oku ke kas negara. Hal ini setelah adanya keputusan Pengadilan Negeri Palembang yang telah inkrah terhadap kedua terpidana. Kajari Oku Asnat Anita Idatua Huta Galung menyatakan eksekusi terhadap uang rampasan tindak pidana korupsi dalam penggunaan biaya pemungutan pajak daerah, pajak bumi dan bangunan pada sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan di Spenda Oku tahun anggaran 2015. Uang 2 miliar tersebut hasil rampasan senilai 1 miliar 945 juta lebih, serta denda sebesar 100 juta rupiah dari 100 orang termasuk kedua terpidana. Dan denda ini merupakan hasil dari penyitaan ya, seperti tadi kita sampaikan, yang dilakukan oleh tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dengan jumlah 2 miliar 45 juta 185 rupiah 185.080 rupiah. Dari jumlah tersebut masih ada 10 orang yang belum mengembalikan dengan berbagai alasan. Di antaranya ada yang telah meninggal dan kesulitan ekonomi. Namun Kejaksaan Oku memastikan akan tetap menagih uang tersebut untuk disetorkan ke kas negara. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir hingga kini terus mendalami kasus dana hibah Bawaslu Ogan Ilir, termasuk di dalamnya siapa yang bertanggung jawab.
Kejari Ogan Ilir kini tengah menangani kasus perkara dugaan korupsi dana hibah pada Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir saat Pilkada Kabupaten Ogan Ilir sebelumnya. Kasus dana hibah ini masih dalam tahapan penyidikan, termasuk di dalamnya siapa yang bertanggung jawab. Kejari Ogan Ilir, Nur Surya menyatakan penyidikan akan mengarah siapa yang bertanggung jawab dan perlu adanya bukti yang real, sehingga penyidik tidak gegabah. Kejari Ogan Ilir juga telah memanggil saksi pada kasus tersebut seperti mantan Bupati Ogan Ilir M. Ilyas Panji Alam guna mengetahui mekanisme penyaluran dana hibah yang dimaksud. Dana hibah tersebut terjadi pada saat Ilyas Panji Alam masih menjabat sebagai Bupati Ogan Ilir. Sejauh ini Kejari Ogan Ilir belum menetapkan tersangka. Kami sekarang lagi tangani untuk perkara tipikor khususnya. Kami sekarang di Ogan Ilir lagi melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian hibah oleh Pemkab Ogan Ilir kepada Bawaslu. Semua pihak diminta untuk mendukung kinerja Kejari Ogan Ilir dalam menjalankan tugas, terutama dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang ada. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pelaku curas disertai pemerkosaan ditembak polisi. Kami akan kembali sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan soto ngoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The
the great tournaments on October. Live iNews, your home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawat secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Satreskrim Polres Oku bersama Polsek Batu Raja Timur berhasil mengungkap pelaku pencurian yang disertai pelecehan seksual yang mematahkan jari korban. Tak tanggung-tanggung, pelaku sudah 21 kali beraksi. Satreskrim Polres Oku bersama Polsek Batu Raja Timur berhasil mengungkap pelaku pencurian dan pelecehan seksual terhadap korbannya saat beraksi. 1 dari 2 tersangka ditembak polisi. Kedua tersangka yakni RA alias Ompong, RB, warga Kecamatan Batu Raja Timur, Oku. Ompong terpaksa dihadiahi timah panas polisi lantaran melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Tersangka Ompong mengaku korban diperkosa usai dibacok. Menurut tersangka, ia sudah beraksi sebanyak puluhan kali sejak tahun 2021 lalu. Itu korban itu kamu perkosa? Iya. Hah? Bisa ceritakan. Hah? Kau bacok dulu baru diperkosa? Bukan kau perkosa dulu baru kau bacok? Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo menyatakan pelaku terkenal sadis dan selalu membawa senjata tajam saat beraksi. Bahkan seorang wanita yang menjadi korbannya sempat dibacok usai handphonenya dicuri kemudian diperkosa oleh pelaku. Dan kartu ATM Bank BSI milik korban dan juga melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan 1 bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih sekitar 30 cm sehingga korban mengalami jari telunjuknya sebelah kanan patah, lalu hidung, kemudian mata bagian kornea sebelah kanan dan juga pelipis mata. Polisi juga masih mengembangkan kasus kedua tersangka. Kedua pelaku ada indikasi terlibat dalam sejumlah kasus yang menghebohkan masyarakat Oku akhir-akhir ini. Tersangka dijerat pasal 363 dan 365 dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Sementara itu, 2 tersangka kasus pencurian dan pemberatan dibekuk Polres Lahat dalam 1 malam di 2 tempat berbeda. Keduanya ditangkap atas kasus curat berbeda di lingkungannya masing-masing.
Kedua tersangka kasus pencurian dengan pemberatan ini ditangkap Satreskrim Polres Lahat. Awalnya aparat meringkus tersangka Febri Oktavian. Tersangka ditangkap di rumahnya sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Tersangka ditangkap dari adanya laporan korban Jesse, warga desa Selawi, dan Henry, warga desa Sukanegaran yang rumahnya dibobol. Modus tersangka masuk rumah korban usai merusak jendela menggunakan obeng, kemudian menguras barang berharga milik korban. Polisi juga langsung menangkap tersangka Wahyu di rumahnya sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan tersangka Wahyu berdasarkan laporan korban Idrus, warga Kelurahan Pagar Agung Lahat. Modusnya, tersangka memencet pagar rumah korban dan merusak pintu gudang menggunakan paku besi. Tersangka lalu mengambil barang-barang milik korban berupa kompor, tabung gas, serta barang perabotan rumah tangga lainnya. Kapolsek Kota Lahat AKP Herman Ahiri menyatakan pihaknya masih mendalami keterlibatan kedua tersangka. Berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang sangat meresahkan masyarakat, khususnya desa Selawi dan desa Sukanegara, Kecamatan Lahat. Tersangka berhasil kami tangkap 2 orang, nanti bisa berkembang karena masih banyak LP yang dirugikan belum masuk. Kedua tersangka dijerat pasal 363 KUHP tindak pidana pencurian dan pemberatan dengan hukuman 5 tahun penjara. Dari Lahat Bala Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya, Catherine Ambarini. Sampai jumpa. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini di Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawat secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Morning Update, ada apa di hari ini?
menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Truk sembako tabrak pedagang pasar. Baru Rozi 2 tahun dipasung keluarga. Nikmatnya pindang iga sapi khas Palembang. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa, truk pengangkut bahan pokok menabrak 2 orang pengendara sepeda motor dan pedagang yang berjualan di Jalan Profesor M. Yamin, Kelurahan Pasar 2, Kecamatan Prabu Mulih Utara, Kota Prabu Mulih. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dan 3 orang dilarikan ke rumah sakit. Itu, bebek gerobak. Video amatir milik warga memperlihatkan mobil truk pengangkut bahan pokok sembako menabrak 2 orang pengendara sepeda motor serta 4 lapak pedagang yang mengakibatkan 1 orang pedagang meninggal dunia. Warga yang emosi kemudian hendak memukul supir truk namun berhasil diredam warga lain. Menurut korban Andi, 48 tahun, pedagang kelapa yang berhasil selamat dari kejadian mengatakan, jika sebelum kecelakaan terjadi, mobil truk dengan kecepatan cukup tinggi hendak berbelok, namun menabrak sepeda motor, lalu menabrak meja dan gerobak pedagang. Itu kan, itu dengan tahu mobil itu dari situ langembut. Nomor jalan, nomor yang pertama tapak itu. Jadi sebelum nomor tiang, nomor siapa dulu belumnya? Caknya ada nomor motor, olehnya aku di belakang. Itu posisinya ada ke sana, kan? Itu dari situ pas aku toleh, ada mobil itu, tidak sempat ngapa-ngapa, langsung terpental. Saat ini 3 orang korban selamat yang mengalami luka akibat ditabrak mobil truk pengangkut sembako telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Prabu Mulih yang mendapatkan laporan mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan olah TKP serta mengamankan supir, mobil truk dan sepeda motor yang ditabrak. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Derasnya air memicu jembatan penghubung perumahan amblas, akibatnya warga tidak bisa melintas. Guna memudahkan akses warga secara gotong royong membuat jembatan darurat. Curah hujan yang tinggi beberapa hari belakangan mengakibatkan aliran air Sungai Durian meluap dengan kecepatan aliran dengan tidak rata-rata. Tingginya debit air mengakibatkan Sungai Durian yang ada di Muara Enim ini membuat normalisasi sungai yang sedang berlangsung tergerus. Akibatnya pondasi jembatan amblas hingga memakan badan jembatan. Peristiwa terjadi pada tengah malam ini pun mengakibatkan warga tak bisa melintas. Padahal jembatan ini merupakan akses satu-satunya warga perumahan Bougainville menuju di jalan utama. Mengatasi hal tersebut, warga secara gotong royong membuat jembatan darurat persis di atas jembatan yang ambrol menggunakan kayu dan potongan pohon. Warga berharap kondisi ini segera diatasi. Pasalnya, apabila jembatan tidak dalam kondisi normal, warga yang berada di perumahan Bougainville, Kelurahan Pasar 1, Kecamatan Muara Enim, kesulitan beraktivitas. Kami sebagai camat tentunya akan mengambil tindakan. Pertama, kami tetap melalui prosedural bahwa penanggulangan bencana ini termasuk bencana darurat. Mungkin insya Allah dengan dasar surat kami kepada BPD akan mengambil tindakan. Ini sesungguhnya ini tupoksi ke BPD. Kami sebagai camat tentunya melaporkan. Nah, harapan kami BPD cepat bertindak.
Pihak kecamatan berharap dinas terkait bahkan pihak pemborong normalisasi sungai yakni CP Amor bisa menyelesaikan permasalahan ini agar warga tidak lagi kesulitan beraktivitas. Karena perbaikan dilakukan saat ini oleh warga hanya bersifat sementara, hanya untuk melintas dan beraktivitas, bahkan kendaraan roda 4 milik warga tidak bisa melintas. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Nasib malang dialami Faru Rozi, 45 tahun warga Komplek Gria Gading Pesona, RT 90 RW 07, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, mengalami gangguan kejiwaan hingga terpaksa dirinya dipasung. Nasib malang dialami FR, 45 tahun, warga Komplek Gria Gading Pesona, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Akibat mengalami gangguan kejiwaan dan selalu meresahkan warga sekitar, sudah 2 tahun FR menjalani hidup dalam pasungan. Selama 2 tahun ini juga FR mengalami halusinasi seperti orang sakau narkoba, di mana perasaan yang menghantui FR selalu dalam posisi terkepung warga dan merasakan akan dihakimi warga. Saat dirinya tenang, FR sangat pantang untuk dilihat walau keluarga sekalipun. Dalam perasaan yang dirasakan, orang yang mendekati dirinya akan menyakitinya. Bukan hanya takut pada orang, tetapi FR tidak mau makan hingga badannya menjadi kurus. Diakui keluarga, pemasungan terhadap FR merupakan salah satu karena halusinasi yang dirasakannya membuat FR suka membuat onar di kampung. Sekitar lebih kurang 2 tahun. Gejala pertamanya ini ketakutan, merasa takut. Seolah-olah rumah tuh dikepung orang banyak kayak itu. Gangguannya dari apa aja? Gangguan mungkin narkoba kayak itu. Alasannya bisa dipasung ini? Alasannya karena masyarakat merasa terganggu. Sejauh ini belum ada tindakan dari pemerintah setempat hingga belenggu pasung yang dirasakan FR belum menjawab halusinasi yang dirasakannya. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pembekaan Puskesmas bersama BPKP, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews.
the great tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Pemirsa, seluruh puskesmas di Kabupaten Oki mengikuti pembekalan tata kelola keuangan puskesmas bersama BPKP Sumsel menuju puskesmas BLUD. Seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Oki diminta untuk dapat melaksanakan puskesmas menuju BLUD. Untuk menuju BLUD, puskesmas tersebut maka dilaksanakan pembekalan oleh tim BPKP guna memberikan pemahaman, pengetahuan, dan ilmu yang berkaitan dengan puskesmas BLUD. Pembekalan itu disambut baik oleh seluruh pimpinan puskesmas. Mereka pun menyatakan siap menjalankan puskesmas BLUD dengan berbagai persiapan yang dilakukan. Salah satu hal yang perlu dibenahi untuk menuju BLUD ini diantaranya kesiapan SDM, komitmen dan administrasi harus dilengkapi dengan baik. Dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Oki, Iwan Setiawan, BLUD merupakan otonomi puskesmas, lebih elastis dalam pengelolaan keuangan. Manajemen puskesmas lebih fleksibel dalam puskesmas BLUD. 1 Desember 2023 mendatang ditargetkan semua puskesmas yang ada sudah BLUD. Pada seluruh puskesmas di Kabupaten Oki dari tim BPKP untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan ilmu berkaitan dengan BLUD puskesmas. BLUD ini adalah dalam rangka otonomi puskesmas, lebih elastis dalam melaksanakan pengelolaan keuangan puskesmas. Manajemen puskesmas lebih fleksibel lagi dengan adanya status puskesmas BLUD ini. Kualitas pelayanan kepada masyarakat, sebab dengan tata kelola keuangan dengan cara BLUD itu mempermudah bagi puskesmas untuk melaksanakan anggaran yang ada di mereka. Dengan sendirinya nanti percepatan pelayanan kepada masyarakat akan dilakukan lebih cepat dan lebih berkualitas. Ini kami semua bersama dengan keuangan dalam ini kami akan bisa meningkatkan pelayanan dan meningkatkan derajat seperti kesehatan kepada pasien bisa melaksanakan semua pelayanan sesuai dengan Seluruh pimpinan dan jajaran puskesmas diharapkan paham dan berkomitmen menuju puskesmas BLUD. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, DPC PDIP dan Baguna Kota Palembang menggelar bakti sosial dan pengobatan secara gratis untuk para korban banjir. DPC PDIP menganggap banjir yang melanda Kota Palembang diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan. Musibah banjir yang nyaris melumpuhkan ibu kota Sumatera Selatan mendapat respon DPC PDIP dan Baguna Kota Palembang untuk turun langsung ke lokasi banjir. Para pengurus partai politik ini mencari titik permasalahan yang menjadi pemicu terjadinya banjir di kawasan Jalan Yayasan 2, Lorong Amal, dan Jalan Mayor Mahidin, Kelurahan Lebak Mulyo. Dari kedua lokasi tersebut ditemukanlah pemicu terjadinya banjir, yakni akibat saluran yang mengalami penyempitan serta pendangkalan drainase atau sedimentasi yang cukup tinggi. DPC PDIP melalui fraksi PDIP Kota Palembang akan mendorong pemerintah Kota Palembang membangun fasilitas yang dapat meminimalisir terjadinya banjir. Selain meninjau titik banjir, DPC PDIP dan Baguna Kota Palembang menggelar bakti sosial dan pengobatan gratis untuk warga yang terdampak langsung musibah banjir. Kali ini saya melihatnya cukup prihatin ya, karena kemarin saya lihat 2 hari hujan yang sangat lebat, itu di mana-mana di beberapa titik, banyak beberapa titik yang kena banjir, bahkan saya lihat banjirnya sudah sampai ada satu selutut, terus ada sampai yang masuk rumah ya. Itu sangat prihatin untuk kondisi saat seperti ini. Agar cepat tanggap dalam penanganan banjir, Baguna Kota Palembang menempatkan posko gotong royong di 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang, yang fungsinya mendata deteksi dini terhadap bencana, penyediaan alat yang berkaitan dengan banjir, serta posko kesehatan.
pengecekan kesehatan gratis dan pembagian obat-obatan serta alat-alat kebersihan. Nah, dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak banjir. Nah, hari ini kami berada di kelurahan Dua Ilir, di lorong amal dan tepatnya di RT 34 yang kami lakukan pembagian pembagian obat-obatan dan pengecekan kesehatan. Peran serta kita sendiri dalam harapan kami, pemerintah harus fokus dan program kerjanya jelas. Apa sih sebetulnya permasalahan yang ada di Kota Palembang ini? Nah, harus jelas. Jadi kalaupun emang dia fokus, artinya masalah banjir, dia harus komunikasi dengan kota maupun provinsi dan pusat. Warga berharap pemerintah Kota Palembang memperbanyak kolam retensi untuk mengatasi banjir. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Khusus atlet bowling ke depan bakal digratiskan biaya untuk bermain di venue JSC Bowling Center. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Pengurus Persatuan Bowling Indonesia Sumsel RA Anita Nuringhati saat membuka Fun Games Bowling PBI Sumsel tahun 2022 pada Sabtu di venue JSC Bowling Center Jakabaring, Palembang. Ketua Pengurus Persatuan Bowling Sumsel RA Anita Nuringhati ingin olahraga bowling tak boleh lagi terkesan eksklusif dan berbiaya tinggi. Kedepan dirinya bersama pengurus PBI Sumsel periode 2022-2026 akan lebih memasyarakatkan olahraga bowling di Sumsel. Caranya dengan menyisir kalangan pelajar dan milenial dengan bekerja sama Dinas Pendidikan untuk membentuk klub-klub bowling serta menyasar instansi agar tiap instansi juga punya klub bowling. Khusus untuk pebowling Sumsel, PBI Sumsel siap menggratiskan penggunaan venue. Kita akan memulai bahwa memasyarakatkan bowling di Sumatera Selatan. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, baik dari milenial maupun kepada para OPD dan lain sebagainya, lembaga, saya meminta untuk masing-masing membuat satu klub. Sehingga venue bowling yang kita miliki di Sumatera Selatan yang terbaik seluruh Asia ini bisa dimanfaatkan. Ketua Umum PBI Jerry Sambuaga mengaku sangat takjub dengan venue bowling di Sumsel, yakni JSC Bowling Center. Dirinya akan merekomendasikan training center untuk pebowling nasional, baik junior maupun senior. Ini luar biasa ya, saya jujur nih, saya sampaikan kepada Bu Adita kemarin, Bu Ketua dan teman-teman pengurus, ini salah satu yang terbaik ya, bahkan ini fasilitasnya kan terbilang baru, modern ya, dan juga cukup lengkap, dan nilainya ini juga banyak ya, artinya ini bisa semakin memberikan semangat kepada para atlet kita dan juga pada para pengurus. Venue JSC Bowling Center menjadi salah satu venue terbaik di Indonesia dan sudah beroperasi saat Asian Games 2018 lalu. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi nikmatnya pindang iga sapi khas Palembang. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya.
Daging ikannya kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, asiknya panen buah jambu kristal di kebun buah KM Fruit Garden. Para pengunjung bisa merasakan sensasi seolah-olah mempunyai kebun sendiri. Mau tahu bagaimana keseruan panen langsung buah jambu kristal dari pohonnya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kebun buah KM Fruit Garden yang terletak di Jalan Lintas Purun Tanah Abang, Desa Purun, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali ini terus didatangi pengunjung yang ingin merasakan panen langsung buah jambu kristal dari pohonnya. Para pengunjung diberi kebebasan untuk memetik buah jambu yang tentu saja sudah matang di kebun seluas 4 hektar ini. Pemilik kebun juga tidak memungut bayaran untuk masuk ke kebun ini, serta bebas makan buah jambu sepuasnya. Namun, jika ingin membawa pulang, pemilik mengenakan tarif Rp15.000 per kilogram. Para pengunjung yang datang ke kebun buah KM Fruit Garden menyatakan sangat menikmati suasana asri perkebunan. Ke sini Pak untuk menikmati jambu ini. Harganya murah, rasanya manis, segar pokoknya Pak, mantap. Pemilik kebun jambu kristal, Adi, mengajak para wisatawan yang ingin merasakan sensasi di kebun buah jambu kristal datang ke tempatnya. Buah ini ternyata cukup menguntungkan bagi pengunjung yang mau datang ke sini. Silakan datang ke sini, petik buah sendiri. Di lahan seluas 4 hektar ini tidak hanya pohon jambu kristal saja, ada juga alpukat, durian, markisa, dan kelapa hibrida. Namun saat ini baru jambu kristal yang sudah berbuah. Nah pemirsa, jika Anda tertarik untuk panen buah jambu kristal yang segar dan manis serta tanpa biji, silakan berkunjung ke kebun buah KM Fruit Garden. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Selain pempek, kota Palembang juga terkenal dengan masakan pindang. Salah satunya pindang tulang iga sapi yang rasanya tak kalah lezat. Apalagi diolah dengan bumbu kaya rempah, tentunya bisa menambah kesegaran tubuh dan cocok untuk pilihan menu makan siang Anda. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Salah satu varian pindang khas Palembang adalah pindang tulang iga sapi yang rasanya begitu istimewa. Memiliki rasa asam manis dan pedas, pindang iga sapi ini begitu diminati warga Bumi Sriwijaya. Perpaduan bumbu berlimpah, rempah, dan direbus mampu menimbulkan aroma yang menggugah selera. Dengan bahan daging iga sapi, cabai merah, bawang putih, lengkuas, serai, nanas yang sudah dihaluskan, gula dan garam, kemangi, daun bawang, dan tomat. Masukkan bahan bumbu seperti cabai, bawang, dan lengkuas yang sudah dihaluskan ke dalam air mendidih. Kemudian masukkan daging tulang iga sapi yang telah bersih. Tunggu hingga daging iga sapi menjadi lembut. Proses memasak berlangsung selama 30 menit. Lalu masukkan garam, gula, dan penyedap rasa. Pastikan daging sudah lembut, sajikan pindang bersama irisan nanas, tomat, serta daun kemangi. Pindang tulang iga sapi siap disantap. Sekitar 30 menitan biar agak empuk dagingnya.
pindang biasa? Kalau perbedaannya itu kalau pindang kita itu pakai nanas sama kemangi, jadi agak lebih enak. Rasa pindang di sini semua bumbunya kerasa, Mas. Ada asam, gurih, pedas sama manis, dan rasa dari nanasnya itu sendiri sangat terasa di kuahnya. Jadi sangat pas sekali untuk jenis pindang ini, Mas. Pindang tulang iga sapi ini bisa juga dinikmati di kedai Pasya yang ada di Jalan R. Sukamto, Palembang dengan harga cukup terjangkau hanya Rp45.000 per porsi. Dari Palembang, Bapak Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kami pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews.